Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita yang bertemakan tadabbur surah Al-Fatihah, dan mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini menjadikan kita jauh lebih dekat dan lebih yakin tentang janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman saharallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalur untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalurnya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat besertakan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk senantiasa berselawat kepada beliau. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa rahmati. Kemarin kita sudah bahas sedikit tentang surah Al-Fatihah, dan kita kemarin masuk di pembahasan bismillah, ya, pembahasan bismillah. Tapi kita ulangi sedikit lagi. Pertama, apakah bismillah ini bagian dari surah Al-Fatihah atau bukan? Ini ada khilaf di kalangan para ulama, dan ini juga banyak disebutkan oleh ulama tentang khilaf ini. Apakah bismillah termasuk ayat dalam Al-Fatihah atau bukan? Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya bismillah bukan dari Al-Fatihah, dan juga bismillah bukan dari ayat di setiap Quran, bukan dari ayat di setiap Quran. Tapi bismillah itu ayat di surah An-Naml, karena di surah An-Naml disebutkan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya bismillah ini walaupun ada di surah Al-Fatihah atau di surah-surah yang lain, ini dihitung ayat yang tersendiri, dihitung ayat yang tersendiri. Maka jumhur ulama mengatakan bahwasanya bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Berdasarkan hadis mana? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Dalam hadis tersebut, qassamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Jadi Allah Subhanahu wa taala membagi salat seorang hamba menjadi dua bagian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini, idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala tabaraka wa ta'ala hamidani 'abdi. Kalau seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah akan mengatakan hambaku bersyukur kepadaku, hamidani 'abdi. Maka di dalam hadis ini yang diawali Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan Al-Fatihah dengan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian dalil yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Anas. Ketika itu Anas mengatakan apa? Dan ini disebutkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar dan Utsman ketika mengawali salat, kanu yaftatihuna bi alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka memulai dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Maka jumhur ulama mengatakan bahwasanya bismillah ini bukan ayat dari surah Al-Fatihah. Tapi semua ulama sepakat bahwasanya bismillah ini ayat di surah An-Naml. Yang tadi kita sebutkan, di surah An-Naml disebutkan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada pendapat yang lain juga menyebutkan bahwasanya bismillah ini bagian dari surah Al-Fatihah. Bagian dari surah Al-Fatihah. Dan ini pendapat yang diusung oleh mazhab Syafi'iyah. Berdasarkan hadis, ada seorang sahabat yang salat di belakang Abu Hurairah.
Kemudian Abu Hurairah memulai salatnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Abu Hurairah setelah itu mengatakan apa? Beginilah aku melihat Nabi Muhammad SAW melaksanakan salat. Berdasarkan hadis ini, dan ini merupakan hadis yang sahih, Madzhab Syafi'i mengatakan Bismillah termasuk dari surah Al-Fatihah. Wallahu a'lam, jumhur ulama dalam hal ini mengatakan apa? Yang lebih utama adalah jumhur ulama mengatakan bahwasanya Bismillah itu bukan dari Al-Fatihah, bukan dari Al-Fatihah. Sehingga kalau kita menjadi imam, maka dimulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka ini yang jauh lebih kuat. Wallahu a'lam. Adapun kalau seorang imam membaca dengan Bismillah, maka kita tidak boleh menyalahkan. Kita tidak boleh menyalahkan. Karena usini wa iyyakum bittaqullah, berapa banyak orang di Indonesia yang tidak mengetahui hukum ini, ketika biasanya di kampungnya tidak menggunakan Bismillah, kemudian datang makmum dari kampung yang lain mengatakan, oh imamnya sesat, imamnya Wahabi, imamnya Salafi dan lain sebagainya. Tuduhan-tuduhan muncul di sana karena tidak menggunakan Bismillah, gitu. Bahkan di Mekah sendiri, di Mekah itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang Syekh Sudes, terkadang Syekh yang lain itu kalau dalam sholatnya terkadang mereka kunut, tapi kunutnya kunut nazilah. Kayak contoh Palestina sedang dihajar habis-habisan oleh Israel, itu imam-imam di sana melaksanakan kunut nazilah, dan kunut nazilah itu hampir di setiap 5 waktu sholat, gitu, termasuk sholat subuh. Otomatis di subuh juga ada kunut di sana, dan di sana kunut nazilah. Jamaah Indonesia mengatakan apa? Wah, imam di sini tidak membaca Bismillah, berarti imamnya Muhammadiyah. Tapi kok pas subuh NO. Nah, pas subuh NO, dan mereka bingung. Karena apa? Karena pemahaman orang Indonesia kalau nggak Muhammadiyah ya NO, gitu. Padahal NO dan Muhammadiyah ini hanyalah sarana, yaitu organisasi saja, gitu ya. Maka di sini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang berpendapat bahwasanya menggunakan Bismillah, maka kita tidak boleh menyalahkan juga, karena itu juga mu'tamad, pendapat yang kuat di madzhab Syafi'iyah. Itu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian fadilah Bismillah selanjutnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fiha bi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara yang diniatkan karena Allah tidak dimulai dengan bismillah, maka terputus pahalanya. Maka di sini kalau seseorang ingin beribadah, minimal mengucapkan bismillah, meniatkan dalam hati dan mengucapkan bismillah. Bahkan seseorang ingin makan pun, kalau dia mengucapkan bismillah bisa menjadi ibadah. Seseorang ingin olahraga, mengucapkan bismillah, mudah-mudahan dengan olahraga ini bisa menjadikan saya lebih sehat, ibadah lebih kuat, maka ini mendapatkan pahala juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa mengucapkan bismillah. Kemudian faedah yang selanjutnya yang bisa kita sebutkan adalah hadis, dan ini merupakan hadis yang disahihkan oleh kebanyakan ulama. Ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la taqul ta'isa syaitan. Janganlah di antara kalian itu mengucapkan apa? Ta'isa syaitan. Ta'isa artinya hancurlah setan, rusaklah setan. Kalau merasa dia takut gitu ya, merasa dia dihantui dan lain sebagainya, jangan mengucapkan hancurlah kamu setan, terus mengecek-ngecek setan, kemudian mengolok-ngolok setan. Karena kalau kita semakin mengolok-ngolok setan, setan itu akan semakin besar, hatta yakuna mithlal bait. Disebutkan dalam hadis sampai dia seperti menjadi rumah gitu. Tapi kalau kita merasa takut, merasa ini, kita cukup ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Setan itu akan tasaghara hatta yakuna mithla dzubab. Setan itu akan mengecil sampai seperti lalat, gitu ya. Maka jangan sampai pas kita merasa takut malah nantang, jangan. Dan ini terjadi dulu Bapak di pesantren, insyaallah ada orang yang sok berani, Ketika piket malam sendirian, dia keliling, sok-sokan keliling di tempat-tempat yang angker, menantang setan-setan, istilahnya kayak gitu. Tahu-tahu pas ketika ada bayangan, dia pertama kali orang yang lari. Padahal bayangan temannya sendiri gitu. Maka jangan sampai menantang setan. Tapi ini lafaz dari Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita mulai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada lafaz Allah, Bismillah.
Ada lafaz Allah. Apa yang dimaksud dengan Allah? Allah adalah al-ma'luhu al-ma'bud al-mustahaqqu li ifradihi bil ibadah lima tasafa bihi min sifatil uluhiyah wa hiya sifatul kamal. Jadi yang dinamakan Allah itu adalah zat yang disembah. Zat yang disembah, yang penyembahannya itu murni hanya untuk zat tersebut, gitu. Al-ma'bud, yang diibadahi, al-mustahaqqu li ifradihi bil ibadah, yang berhak hanya dikhususkan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh menjadikan ibadah kita untuk Allah dan selain Allah. Menjadikan ibadah kita untuk Allah dan selain Allah, apalagi sampai mengganti ibadah kita untuk selain Allah. Ada orang-orang yang menyembelih hewan, niatnya apa? Untuk kurban. Maka ini lillah ta'ala. Ada orang-orang yang menyembelih hewan, niatnya untuk apa? Untuk sajen. Maka ini bukan untuk Allah. Dan ini merupakan kesyirikan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gitu. Maka penyembelihan ini salah satu contohnya. Ada orang yang mengatakan, saya beriman kepada Allah, saya yakin Tuhan hanyalah Allah, saya yakin bahwasanya Allah yang maha membantu, tapi di samping itu dia juga datang pergi ke dukun untuk meminta pertolongan. Maka ini tidak diperbolehkan, apalagi dalam urusan ibadah. Dalam urusan ibadah, seseorang itu hanya memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menjadikan ada tandingan saja dalam ibadah itu tidak boleh. Menjadikan tandingan saja itu tidak boleh. Maka dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, beliau diutus itu untuk memurnikan dakwah tauhid, memurnikan dakwah ajaran agama Islam dengan benar, dengan murni. Dan Nabi kita Muhammad SAW memberikan pesan nasihat kepada Ibnu Abbas bahwa idza sa'altumullaha wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta sesuatu, mintalah langsung kepada Allah. Jangan kita menjadikan tandingannya. Jangan kita mengatakan kita berdoa itu melalui wali fulan. Kalau tidak melalui fulan, doa kita tidak akan sampai. Ini perkataan yang batil. Dari mana perkataan ini muncul? Karena perkataan ini muncul dari orang-orang yang salah mendapatkan guru. Dulu saya mendapati orang-orang yang subhanallah, jamaah umroh kita itu datang di Mekah, datang di Madinah. Pas di Madinah ingin mengambil kerikil batu yang ada di kuburan Baqi. Untuk apa? Untuk menjadi tabarruk, dan ini menjadi obat, ini menjadi mustajabnya doa dan lain sebagainya. Ini tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan. Ada orang yang beli emas. Alasannya apa? Kalau saya beli emas di sini, ada mitos yang mengatakan saya pasti bisa umroh kembali. Apa hubungannya umroh dengan emas? Nggak ada hubungannya umroh dengan emas gitu. Dan ini banyak terjadi di kalangan jamaah-jamaah Indonesia. Bahkan di sana disebutkan di Gunung Uhud itu banyak papan-papan tata cara berziarah dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan sunnah. Di antara bahasa yang dituliskan di sana bahasa Indonesia. Kenapa? Karena banyaknya orang Indonesia yang salah ketika berziarah. Bahkan dulu saya pernah dititipi oleh seorang jamaah, Ustadz, tolong ini ada surat dari Gus saya, tolong dikasihkan ke ustadznya supaya ustadznya ngelempar surat ini ke kuburan Nabi. Ngelempar surat ini ke kuburan Nabi, tawasul dengan Nabi supaya hajat-hajatnya terkabulkan. Saya bilang, Pak, pertama ini di agama tidak boleh. Yang kedua, kalau saya lempar ke kuburan Nabi, saya ditangkap penjaganya di sana. Saya bisa dipenjara nih. Ini masalahnya besar, bukan masalah kecil. Apalagi ini masalah tauhid, maka tidak diperbolehkan. Maka orang-orang yang berdoa menjadikan tandingan doanya kepada selain Allah, walaupun klaim mereka hanya mengatakan kami kan menjadikan mereka sebagai wasilah, tapi buktinya apa? Ketika mereka datang di kuburan, mereka mengatakan aghithni, tolonglah aku, dan lain sebagainya. Dan kita lihat Allah banyak sekali. Ana mendapati jamaah Indonesia bahkan di kuburan, bukan di kuburan Baqi, di kuburan Ibnu Abbas yang ada di Taif. Di kuburan Ibnu Abbas yang ada di Taif, mereka kan di sana ada tembok. Jadi kuburan ada masjid Ibnu Abbas. Itu masjid yang dibangun oleh murid-murid Ibnu Abbas. Kemudian sampingnya, di belakangnya itu ada kuburan. Di depannya ada kuburan syuhada Taif. Di belakang di situ ada kuburan Taif, kuburannya Ibnu Abbas itu di tembok. Supaya apa? Supaya nggak banyak yang tabarukan di sana. Tapi ketika sudah di tembok, mereka nggak bisa langsung ke kuburannya, mereka meratapi di temboknya.
Mereka meratapi di temboknya. Bahkan saat itu anak juga diminta sama kiai mereka untuk ngevideo. Wah, akhirnya nggak ada video lah. Sok-sokan gini-gini tapi nggak ada videonya gitu. Nah ini subhanallah, mereka walaupun mereka klaimnya kita hanya menjadikan mayat-mayat ini wasilah, tapi ketika berdoanya itu luar biasa. Ada yang berdoa minta jodoh, ada yang berdoa minta ini dan itu dan lain sebagainya. Bahkan ada yang di Jabal Rahmah menuliskan di sana saya dan fulanah, dituliskan pakai love. Dengan keyakinan apa? Kalau saya tidak menuliskan nama saya dengan fulan, maka saya tidak akan berjodoh dengan fulanah gitu. Kemudian dia berdoa di Jabal Rahmah, ya Allah, berdoa menghadap ke Jabal Rahmah. Di sana ada tugu, mereka berdoa ke arah sana. Maka ini tidak diperbolehkan. Dan apa ya? Dan kalimat-kalimat seperti ini mengatakan saya kan cuma meminta tawasul, saya kan cuma meminta wasilah. Ini sudah ada sejak zaman Nabi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka, tapi hanya menjadikan mereka perantara wasilah supaya doa kami didengar oleh Allah. Ini sudah ada zaman Nabi. Makanya Nabi diutus untuk menghancurkan ini semuanya. Gitu ya. Makanya ibadah bahkan berdoa pun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang mengatakan kalau doa saya, kan saya berdosa Ustaz, masa saya langsung berdoa kepada Allah? Justru dengan berdosanya kalian, berdosanya kita semua ini, kita langsung meminta kepada Allah, itu Allah akan senang. Itu Allah akan senang. Dan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang melampaui batas. Dosanya enggak cuma nyolong, dosanya enggak cuma mencuri salak, dosanya nggak cuma mencuri buah naga. Ini dosanya sudah saking banyaknya, makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hamba yang telah melampaui batas dalam dosanya. Apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah itu akan mengampuni semua dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Maka beribadah ini hanya diesakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini lafaz bismillah, lafaz lillah ini mengandung makna uluhiyah, ketinggian Allah. Jadi pengesaan, penghambaan seorang hamba itu hanya murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini mengandung tauhid uluhiyah. Ayat ini bismillah mengandung tauhid uluhiyah. Para ulama ini merinci sebenarnya, bukan menjadikan tauhid menjadi 3. Bahkan orang-orang yang punya sentimen terhadap kita seperti ini, mereka mengatakan itu orang-orang salafi, buktinya bid'ah mereka menjadikan tauhid menjadi 3. Bukan. Itu bukan, kita bukan menjadikan tauhid menjadi 3, bukan. Tapi kita memperinci. Para ulama ini memperinci. Inti dari dasar tauhid itu ada tauhidul uluhiyah, tauhidul rububiyah, tauhidul asma was sifat. Tauhidul uluhiyah ini berkaitan dengan bagaimana kita beribadah mengesahkan Allah dalam ibadah. Ini. Tauhidur rububiyah ini berkaitan tentang apa yang Allah kerjakan untuk hambanya. Tentang apa yang Allah kerjakan untuk hambanya. Contoh, Allah yang mengatur semua alam semesta. Makanya dulu orang-orang kafir Quraisy ketika ditanya, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah." Kalau mereka ditanya siapakah menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan apa? Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Berarti tauhid rububiyahnya benar. Kalau ditanya siapa memberikan mereka rezeki, mereka akan mengatakan Allah. Tauhid rububiyahnya benar. Tapi dalam pengesaan, penghambaan, mereka salah. Makanya dikatakan kafir. Gitu ya. Maka mereka di antara mereka ada yang mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah kamu Muhammad akan menjadikan tuhan-tuhan kami yang banyak menjadi satu? Sesungguhnya ini perkara yang ajaib, gitu. Itu kata mereka. Karena mereka nggak pengen tuhan-tuhannya yang banyak tiba-tiba menjadi satu. Nggak pengen. Maka dalam perkara uluhiyah ini mereka salah. Mereka salah, dan ini diperinci oleh para ulama. Yang ketiga ada tauhidul asma wa sifat yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian disebutkan bismillahirrahmanirrahim.
Kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim ismani dalani ala annahu ta'ala dzur rahmatil wasi'atil 'azimah allati wasi'at kulla syai'in wa 'ammat kulla hayy. Wa katabaha lil muttaqina al muttabi'ina li anbiya'ihi wa rusulihi fa haula'i lahumur rahmatul mutlaqah wa man 'adahum falahum nasibun minha. Wa'lam, nah di sini penting, anna minal qawaidil muttafaq 'alaiha baina salafil ummah wa a'immatuha al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi wa ahkamis sifat. Fayu'minuna mathalan bi annahu Rahman Ar-Rahim, dzur rahmati allati ittasafa biha al-muta'alliqah bil marhum. Fa ni'am kulluha atharun min athari rahmatihi fa hakadha sairul asma. Jadi kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim ini menunjukkan bahwasannya Allah itu mempunyai rahmat yang luas. Yang rahmatnya ini mencakup semua makhluknya, bahkan orang-orang kafir pun mereka mendapatkan rahmat dari Allah. Tapi kalimat Rahim ini dikhususkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Makanya kalau ditanya kenapa kok buktinya orang-orang kafir itu jauh lebih banyak yang kaya dibandingkan orang-orang yang mukmin gitu. Bahkan orang-orang terkaya di dunia mereka kebanyakan dari kaum kufar. Maka dijawab mana? Itu adalah bentuk dari rahmatnya Allah. Karena apa? Allah rahmatnya ini mencakup semua makhluknya. Bahkan orang-orang, mohon maaf, orang-orang kafir pun kalau mereka beribadah, beramal soleh untuk kebaikan kemaslahatan dunia, Allah akan ganjar langsung untuk kemaslahatan dunia. Akan tapi nilainya di sisi Allah untuk dalam segi pahala, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Maka Allah membalas kebaikan mereka di dunia, akan tapi di sisi Allah apa? Faja'alnahu haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Enggak ada nilainya karena tidak ada iman. Maka di sini kalimat rahmat ini semua Allah turunkan untuk semua hambanya. Bukan hanya manusia tapi semua makhluknya. Bahkan kita lihat bagaimana burung saja itu berangkat pagi pulang sore mendapatkan makanan, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kok ada orang-orang yang beriman malah takut kehabisan rezeki? Ini sesuatu hal yang fatal. Bahkan pernah ditanya oleh seseorang kepada saya, Shalih Fauzan, bagaimana hukumnya ketika seseorang meninggalkan sholat karena dia harus bekerja? Karena dia harus bekerja. Maka saya, Shalih Fauzan, mengatakan tidak boleh, hukumnya haram karena dia harus bekerja bahkan sampai meninggalkan sholat. Sedangkan harusnya pekerjaan dia untuk dunia ini lebih mendekatkan dirinya kepada akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Jadi perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah di atas itu. Dan Allah mengatakan la nas'aluka rizqan, kami tidak meminta kepada kalian itu rezeki. Justru kamilah yang memberikan rezeki kalian, gitu. Kok ada orang yang ingin katanya mencari rezeki tapi malah menjauh dari Sang Maha Pemberi rezeki? Ini kan lucu, gitu. Ini kan lucu. Maka berapa banyak orang yang akhirnya menyesal di kemudian hari, hartanya banyak, keluarganya sudah pada kaya-kaya, bahkan sampai bingung ini hartanya mau dikemanakan. Karena apa? Karena di mudanya terlalu fokus untuk mencari rezeki berupa materi, sehingga ketika hartanya sudah mulai banyak, di tuanya dia baru merasa sadar. Dan ini kita banyak dapatkan, Bapak Ibu dirahmati Allah, banyak orang-orang yang seperti ini ketika masa tuanya dia baru sadar bahwasannya rezeki itu bukan hanya materi saja. Bahkan ketika seseorang bisa beribadah secara khusyuk tumaninah, itu juga rezeki, gitu. Itu juga rezeki. Bahkan seseorang yang hatinya lapang, itu juga rezeki. Berapa banyak orang yang kaya tapi mendapati sedikit masalah, dia galau, dia terlalu memikirkan, dia overthinking dan lain sebagainya, tidak bisa tidur dan lain sebagainya. Tapi berapa banyak orang-orang yang beriman kepada Allah, walaupun secara materi biasa aja, tapi kita dapati sholat di masjid, berdoa dengan khusyuk, tenang. Maka berapa banyak kita mendapati orang-orang yang viral di Indonesia, ketika suruh ngaji bahkan ada di antara mereka tidak bisa ngaji, gitu. Ada yang bisa ngaji tapi masih ngaji terbata-bata. Bahkan ada orang yang masih terbata-bata, dulunya artis, ngaji di video saking bangganya, padahal bacaannya masih sangat jauh dari kata sahih, dari kata tartil, gitu. Tapi berapa banyak orang-orang yang tidak terkenal di rumah-rumah kosong, di rumah-rumah yang tidak
yang apa ya, tidak terlalu ramai, tapi mereka menghafalkan Quran, mereka menjaga sholatnya, sholat 5 waktunya dijaga, sholat tahajudnya dijaga, dan lain sebagainya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, ya ayuhan nas atimu ta'am wasilul arham wasallu billail wan nasu niyam tadkhulunal jannah bisalam. Wahai manusia, berikanlah makan, kemudian silaturahmilah dan sholatlah malam ketika yang lain pada tidur. Maka berapa banyak rumah-rumah orang yang sepi dari kerumunan orang-orang tetangga dan lain sebagainya, justru malah hidup malam harinya kawan, sepertiga malam itu mereka hidup. Dan ciri-ciri di antara penduduk ahli surga kelak telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di antara ciri-cirinya orang penduduk ahli surga yang berhak memasuki surganya Allah, itu apa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Yang mana mereka malam-malam hari itu sedikit tidurnya, dan di sepertiga malam mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak usini wa iyyakum bittaqullah orang-orang yang kaya disibukkan dengan endorsement, disibukkan dengan pekerjaan, disibukkan dengan hal yang lain sebagainya, bahkan sampai pagi pun meninggalkan sholat isya, bahkan sampai pagi pun lupa bahwasanya dia belum sholat maghrib dan lain sebagainya. Maka kenikmatan yang dirasakan oleh orang mukmin apa? Itu taufik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman ini Bapak Ibu bisa merasakan kelezatannya iman ini karena adanya taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga disebutkan kaidah yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah, kaidah yang disepakati oleh ulama salaf, bahwasanya Allah itu mempunyai nama dan sifat. Contoh, Allah itu Ar-Rahman. Di antara bentuk Ar-Rahmannya Allah, Allah memberikan nikmat kepada semua makhluknya. Allah itu Alim. Alim itu maha mengetahui. Di antara hikmahnya Allah maha mengetahui, Allah maha mengetahui semua yang dikerjakan hambanya. Maka orang-orang dari ahlu sunnah wal jamaah mengimani Allah punya nama Alim, dan Allah mempunyai sifatnya, yaitu Allah maha mengetahui, dan pengetahuannya Allah dibandingkan manusia ini berbeda. Contoh, Allah maha mendengar. Apakah pendengaran manusia sama dengan Allah? Jawabannya tidak. Maka kita wajib mengimani Allah mempunyai sifat pendengaran, dan Allah maha mendengar, dan bagaimana Allah mendengar, kita tidak terlalu memikirkan jauh kepada bagaimananya. Kita mengimani saja. Maka Allah mempunyai sifat pendengaran, dan Allah maha mendengar apa yang diucapkan seorang hamba. Ini berbeda dari firqah-firqah yang sesat. Di antaranya Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan apa? Allah mempunyai nama tapi tidak mempunyai sifat. Jadi Allah mempunyai nama Alim tapi tidak mengetahui. Ini kan aneh. Allah mempunyai nama Alim tapi tidak mengetahui. Allah mempunyai nama Rahman tapi tidak Rahman dan lain sebagainya. Ini diantara kelompok-kelompok yang sesat. Kan kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya Allah tidak mempunyai nama dan tidak mempunyai sifat. Ini Jahmiyah. Maka ini termasuk kelompok-kelompok yang sesat. Maka kelompok-kelompok ahlu sunnah wal jamaah mengimani bahwasanya Allah mempunyai nama dan sifatnya. Bahkan kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa menggunakan nama yang baik yang Allah miliki. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Jadi Allah itu mempunyai nama-nama yang maha indah. Kalimat al-husna ini jamak dari kalimat ahsan, dari kalimat yang terbaik. Jadi tidak ada nama yang lebih baik dibandingkan nama-nama dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Allah Ar-Razik. Allah zat yang maha memberikan rezeki. Maka kalau kita meminta rezeki, kita meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang kelak akan memberikan rezeki kepada kita. Maka di sini Ar-Rahmanir Rahim ini menunjukkan bahwasanya Allah punya nama dan Allah punya sifat. Kita masuk ke ayat selanjutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dan ini kita baca menggunakan ain. Al-Alamin. Menggunakan ain. Bukan menggunakan hamzah. Al-Alamin. Bukan. Karena artinya berbeda. Maka di sini penting kita belajar makharijul huruf. Letak keluarnya huruf diucapkan. Makharijul huruf itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pondasinya ada 5. Ada yang di tenggorokan, ada yang di lisan, ada al-jauf itu rongga mulut,
ada di al-fam ay asyafatan, dua bibir, ada di al-khayshum. Al-khayshum itu rongga hidung. Nah, nanti dari 5 pondasi ini dicabangkan lagi menjadi 17 cabang. Menjadi 17 cabang. Di tenggorokan ini ada 3, di lisan ini ada 10, kemudian dan lain sebagainya. Maka di sini Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala penting kita belajar makharijul huruf. Karena seseorang salah mengucapkan huruf saja itu bisa salah mengubah makna. Contoh, seseorang mengucapkan, dan ini banyak sekali dapati di masyarakat, terutama di desa ya, karena mereka minimnya guru ngaji sehingga kurang belajar ngaji. Ada imam yang membaca wal asri innal insana lafi khusrin ilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ilal ladzina amanu. Padahal yang harusnya dibaca apa? Illal ladzina amanu. Lamnya ada tasydidnya. Lamnya itu ada tasydid. Ada penekanan di sana. Sama kayak iyyaka na'budu. Iyyaka. Iya itu ada penekanan. Ada tasydidnya, ada penekanan, bukan di los. Nah, dengan adanya tasydid saja dan tidak ada tasydid, ini bisa mengubah makna. Kalau kita maknakan contoh wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Kalau dibaca ilal ladzina amanu, itu artinya kepada, sungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi, yaitu siapa? Kepada orang-orang beriman. Masa orang-orang beriman malah merugi? Kan enggak. Maka di sini pentingnya kita baca illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin sama alhamdulillahirabbil alamin. Menggunakan ain dan hamzah ini maknanya jauh. Kalau kita menggunakan ain artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tapi kalau menggunakan hamzah, segala puji bagi Allah Tuhan segala penyakit. Ini maknanya sudah jauh. Maka di sini penting sekali kita belajar makharijul huruf, tajwid dan sifatul huruf. Nanti ada bab lanjutannya tentang sifat huruf, kapan dia tebal, kapan dia tipis dan lain sebagainya. Tapi di sini disebutkan alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah athana 'ala Allah bi sifatil kamal bi af'alihi ad-da'irati bainal fadli wal 'adl falahu alhamdul kamil bi jami'il wujuh. Jadi kalimat alhamdulillah ini merupakan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak kita puji. Rabbil alamin, ar-rabb, kalimat ar-rabb ini artinya adalah huwa al-murabbi jami'al alamin. Rabbil alamin adalah Tuhan yang mengatur semua yang ada di alam ini. Jadi selain Allah itu alam, dan ana juga termasuk dari selain Allah itu adalah makhluk, dan ana juga termasuk dari makhluk tersebut. Dan Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an ini bukan makhluk. Al-Qur'an ini adalah firman-Nya Allah. Ya, firman-Nya Allah, bukan makhluk. Dan 4 ulama sepakat bahwasanya Al-Qur'an ini kalamullah, bukan makhluk. Taib, di sini disebutkan Rabbil alamin huwa al-murabbi jami'al alamin. Wa man siwallah bi khalqihi wa idadihi lahum. Wa man siwallah bi khalqihi lahum wa idadihi lahumul alat. Nah, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam, artinya Allah yang mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta. Makanya kalau kita ingin meminta sesuatu, langsung meminta kepada Allah. Jangan sampai kita datang ke dukun. Bah, kok aku susah banget mendapatkan jodoh ya. Coba tolonglah kasih aku jimat-jimat supaya aku makin, siapa tahu kalau ada cewek aku senyumin dia langsung terpesona gitu. Bahkan banyak, bukan hanya dari jimat-jimat seperti itu. Dulu ada seseorang yang ngobrol dengan ana, dia memberikan ana amalan. Ustadz, antum kalau belum bisa mengamalkan ini berarti antum bukan wali, katanya. Wah, gimana amalannya? Baca ini sekian kali, kalau antum senyumin cewek itu pasti nyantol, katanya. Wih, Masya Allah. Kalau antum ini baca ini, nanti antum kemana-mana nggak bakal dilihat, gitu. Nggak ada orang yang melihat antum. Ayatnya apa? Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ini menceritakan kisah sebenarnya ketika itu orang-orang kafir Quraisy ingin mengepung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ingin menghabisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ingin membunuh Nabi, ada yang ingin menyiksa Nabi di kalangan orang-orang kafir Quraisy yang lain. Dan ini ada sayembara untuk bisa menangkap Nabi. Ketika itu Nabi bersama Abu Bakar lari kemana? Ke Madinah.
Tapi sebelum lari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ali bin Abi Thalib yang tidur di atas ranjangnya. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah sehingga Allah menjadikan orang-orang yang mengepung rumah Nabi itu semuanya tertidur dan tidak melihat Nabi ketika Nabi keluar. Makanya disebutkan waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda. Ada tembok penghalang. Mereka nggak bisa melihat Nabi. Faghsyainahum fahum la yubsirun. Maka Allah menjadikan mereka tertidur dan mereka tidak bisa melihat. Tapi ayat ini dijadikan orang-orang yang semoga Allah berikan mereka hidayah ya. Ini sebagai jimat supaya kita nggak terlihat katanya. Dan dulu, subhanallah, dan ini pengalaman. Dan dulu subhanallah, karena ana tahu kalau ana nggak pakai peci di pondok, berangkat ke masjid. Qadarullah waktu itu peci ana hilang. Berangkat ke masjid kalau nggak pakai peci, otomatis kena hukuman. Dan ana membaca ayat ini. Dan akhirnya apa? Tetap kena. Akhirnya tetap kena dan tetap dihukum gitu. Ini nggak ngefek, nggak ngefek. Maka tidak boleh seperti ini. Sebenarnya tidak boleh. Maka mudah-mudahan Allah terima tobat kita semua ya. Masya Allah. Ini sebutkan. Di sini disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, pendidikan Allah Rabbul Alamin, pendidikan Allah, tarbiyah. Kalimat tarbiyah itu dari kata Rabba yurabbi. Rabba yurabbi, Rabbul Alamin artinya yang mengatur. Tarbiyah itu pendidikan, itu kan mengatur karakter seorang anak, mendidik karakter seorang anak dan lain sebagainya. Kalimat tarbiyah itu dari kata Rabba yurabbi, gitu ya. Kalimat tarbiyah ini ada dua. Tarbiyah yang Allah berikan, yaitu maksudnya di sini adalah hidayah, hidayatun amah yang Allah sebenarnya berikan kepada semua makhluknya. Kemudian ada hidayatul khosoh, ada tarbiyatul khosoh. Tarbiyatul khosoh ini yang dikhususkan kepada orang-orang yang Allah pilih, yaitu wali-wali Allah yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyatuhu li awliyaihi fayurabbihim bil iman wa yuwaffiquhum lahu wa yukammilahum wa yadfa'u anhum shawarif. Wa haqiqatuha tarbiyatut taufiqi li kulli khairin wal ismatu min kulli syarr. Jadi apa ya? Perlindungan Allah terhadap orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah menjaga dirinya untuk senantiasa berbuat baik dan menjaga dirinya dari terjerumusnya orang tersebut dari kemaksiatan. Maka orang-orang beriman mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena seseorang itu tidak bisa diistiqomahkan dalam taufik, dalam ibadah kecuali karena ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak usini wa yakum bitaqallah orang-orang yang sombong dengan keislaman mereka, sombong dengan keimanannya. Akhirnya apa? Akhirnya dia malah justru wafat keadaan su'ul khotimah. Ada salah satu contoh seseorang yang dulunya dia membantah liberal, dulunya dia membantah orang-orang ateis, dulunya dia membantah. Kehidupannya itu dihabiskan untuk membantah orang-orang yang seperti ini. Dan banyak orang-orang masuk Islam melalui wasilah beliau. Bahkan di antara ada seorang ulama di Arab membaca kitabnya dan mengatakan, mentaklik kitabnya, mengkomentari kitabnya orang ini, mengatakan apa? Laqad ishtara bi kutubihi al-jannah. Dia telah membeli surga dengan tulisan-tulisan tangannya. Saking bagusnya buku-bukunya. Akhirnya karena keseringan dia debat, keseringan dia membantah orang ateis dan lain sebagainya, akhirnya dia mulai sedikit condong, sedikit apa? Merasa bolehlah seakan-akan mungkin bisa jadi dia merasa imannya sudah kuat, wallahu a'lam, sehingga dia mempelajari ateis, mempelajari ini dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Dia malah justru murtad dan meninggal dalam keadaan murtad. Maka usini wa yakum bitaqallah, bahkan justru ada orang-orang yang sebelumnya kafir akhirnya masuk Islam, istiqomah di atas sunnah dan diwafatkan dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pentingnya taufik, pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, Nabi pernah ditanya, "Kenapa doa yang paling sering kau panjatkan Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik?" Nabi mengatakan, "Ketahuilah wahai Ummu Salamah, tidaklah hati seorang ini di antara jari jemarinya Allah. Kalau orang tersebut dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala baginya kebaikan, maka dia akan diistiqomahkan." Maka istiqomahnya seseorang ini perlu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Ibrahim alaihissalam, setelah beliau membenarkan Ka'bah bersama Ismail, ketika itu beliau turun dari atapnya Ka'bah, turun, maka di sana ada namanya Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu tempat pijakannya Nabi Ibrahim, bukan makamnya ya.
Orang-orang Indonesia mengatakan ini makam Ibrahim di sini kok dibuat tawaf dan lain sebagainya. Bukan. Ya. Makom ada tempat berdiri. Tempat berdirinya pijakannya Nabi Ibrahim dulu bersama Nabi Ismail ada di sana. Nabi Ibrahim setelah menjalankan perintah Allah untuk merenovasi Ka'bah di tempat terbaik yaitu di Mekah dengan amalan terbaik yaitu merenovasi Ka'bah, itu pun masih berdoa Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, kabulkanlah amal ibadah dari kami. Makanya para ulama itu sampai meneliti, diantaranya kalau nggak salah Syekh Utsaimin, beliau sampai menangis membaca doa Nabi Ibrahim. Beliau mengatakan di tempat yang terbaik, dan beliau termasuk orang-orang yang terbaik pilihan Allah untuk membangun merenovasi bangunan yang terbaik, itu pun masih berdoa Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Nah, berapa banyak orang di antara kita usini wa iyyakum Allah baru beribadah, baru malam harinya sholat malam beberapa waktu, bisa istiqomah berapa hari, itu sudah sombong tidak mau berdoa, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Maka penting sekali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap diistiqomahkan dalam ketaatan dan diterima amal ibadahnya karena kita tidak tahu amal ibadah mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Makanya para ulama dahulu ketika mereka ingin mendatangi Ramadan, mereka membagi doanya menjadi dua bagian. Di 6 bulan pertama mereka senantiasa berdoa Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Dan setelah bulan suci Ramadan selesai, mereka berdoa, ya Allah terimalah amalan kami yang kami lakukan ketika bulan suci Ramadan. Maka di sini penting sekali Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya mengetahui bahwasannya amal ibadah yang kita lakukan ini tidak lain semata karena datang dari taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin udah azan Mas ya? Dilanjut azan dulu aja ya. Monggo silahkan diazankan. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan kalimat Rabbul Alamin. Di sini juga disebutkan oleh al-muallif Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan tarbiyatu taufiqi li kulli khairin wal ismatu min kulli syarr wa la'alla hadzal ma'na huwa sirru fi kauni aktsar ad'iya'il anbiya bi lafdzir rabb fa inna matalibahum kulluha dakhilatun tahta rububiyyatihi al-khassah. Jadi kalimat ar-rabb tadi ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengatur segala sesuatu. Dan di sini disebutkan pendidikan Allah kepada orang-orang mukmin adalah menjadikan dia beribadah dalam ketaatan, dalam kebaikan dan menjauhkan dirinya dari kemaksiatan. Dan di sini disebutkan wala'alla hadza huwal ma'na asir. Dan semoga ini termasuk kalimat makna yang tersembunyi dari kenapa doanya para nabi itu menggunakan kalimat Rabb. Doanya kebanyakan para nabi-nabi itu menggunakan kalimat Rabb. Ana sebutkan di antara doanya adalah doa Nabi Adam. Ketika Nabi Adam bertobat, Nabi Adam berdoa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya Nabi Adam menggunakan kalimat Rabb. Kemudian yang kedua, doa Nabi Nuh, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Oke, ini doa Nabi Nuh supaya diberikan lingkungan atau circle orang-orang yang baik. Maka boleh kita berdoa dengan doa ini, gitu ya. Yang kedua, doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ini doanya Nabi Ibrahim menggunakan lafaz Rabb. Kemudian doa yang lain, doanya Nabi Musa bersama Harun. Nabi Musa bersama Harun ketika ingin menghadapi Fir'aun, Nabi Musa berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian doanya Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ketika meminta keturunan yang baik, Nabi Zakaria meminta menggunakan lafaz Rabb. Maka di sini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa para nabi-nabi itu seringkali berdoa menggunakan lafaz Rabb? Karena permintaan seorang hamba
ini di bawah rububiyahnya, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang hamba ingin mendapatkan circle yang baik, ingin mendapatkan keturunan yang baik, ini kalau tidak diberikan taufik dari Allah, ini mustahil. Maka kita semuanya, bahkan sampai kita dalam beribadah pun, kita senantiasa berdoa kepada Allah untuk apa? Untuk bisa istiqomah dalam ketaatan. Kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah, dijauhkan dari segala sesuatu yang buruk yang mungkin Allah tidak ridhoi. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan. Alhamdulillah kita sudah sampai di alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah kalau ada kesempatan waktu kita lanjutkan lagi sampai selesai di surah Al-Fatihah. Tapi mungkin kita cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum, mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.